Karena belakangan ini kita agak kesulitan menyuruh anak sholat, menyuruh anak berbakti kepada kedua ibu bapak, menyuruh anak membaca Al-Quran. Maaf kalau boleh kita jujur, kesalahan kita. Karena kita terlambat mengenalkan anak kepada Allah. Maaf kesalahan kita, karena kita terlambat berakhlak kepada anak. Maaf kesalahan kita, karena kita lebih memuliakan tamu daripada anak kandung kita. Kalau tamu ibu datang, ibu bersegera mengeluarkan makanan dari kulkas, dari lemari. Kalau ketua RT bertamu, ibu menyegerakan menyambutnya ke pintu. Tapi apa ibu menyambut anak ke pintu ketika anak pulang sekolah? Apa ibu memeluk dan mencium anak setiap bertemu dan berpisah dengannya berangkat dan ketemu pulang sekolah? Apakah ibu dan bapak menyambutnya seperti menyambut tamu agung datang ke rumah? Kadang mobil lupa dimasukkan, anak dibentak. Mobil basah, kadang orang tuanya ikhlas membentak anak kandungnya, menyakiti perasaan anaknya. Padahal di hari kematiannya yang memandikannya bukan mobilnya, tapi anaknya. Di hari kematiannya yang mendoakan ibunya bukan rumahnya, tapi anak kandungnya. RT bertamu ke rumah, dia muliakan apa yang di kulkas, di dapur dikeluarkan. Tapi ketika anak SMA-nya pulang capek futsal, pulang jam 5 sore, belum tentu ibu menyiapkan makanannya, menyiapkan es teh manis dan susu kepadanya, menghidangkan makanannya dengan istimewa dan sempurna. Padahal ketika ibu meninggal dan bapak meninggal, yang mendoakan dan mengurus jenazah bukan ketua RT tapi anak kandung kita. Ini yang harus kita koreksi hari ini. Berapa banyak kita memuliakan anak, berapa kali kita memuliakan tamu. Harusnya yang pertama kita muliakan anak kandung kita, karena di hari kematian kita yang paling bertanggung jawab dan mengurus jenazah mendoakan kita adalah anak kandung, bukan tetangga, bukan ketua RT, bukan atasan suami kita. Ini keliru. Ibu pernah begitu mendengar pintu pagar dibuka, oh anakku pulang. Ibu sedang makan bersama suami jam 5 sore. Anak pulang main futsal jam 5.20. Pernah ibu lari menyongsong anak. Nak, sudah pulang nak? Makan sama mama ya nak? Papa sudah nunggu di meja makan. Kamu yang mana nak? Ini ada kepala kakak, ini sop kambing, ini bebek goreng, ini rawon setan. Terserah yang mana. Misalnya saja, ibu menawarkan ini berapi-api kepada kamu, tapi ibu tidak lakukan kepada anak. Bagaimana mungkin kita menuntut hak anak, kita sendiri tidak berikan hak anak? Kemarin sudah sampaikan, ketika zaman Umar laki-laki menghadap Rasulullah, anak laki-laki. Hai Umar, katanya, apa hakku terhadap ayahku? Subhanallah. Apa kata Umar? Engkau berhak mendapat ibu yang solehah. Oh diam bu anak itu. Wahai Umar, bagaimana mungkin aku mendapatkan ibu yang solehah? Enggak mungkin aku dapat yang solehah. Apa kata anak itu? Apalagi hakku terhadap ayahku, wahai Umar. Engkau berhak mendapat nama yang baik nak. Wahai Umar, bagaimana mungkin namaku baik? Namaku diberi ayahku serangga. Nama yang baik apa bu? Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammad, Ahmad. Oh siapa nama kamu? Kita koreksi. Oh ternyata ya Allah ampuni kami. Nama yang pertama kita dikte ke anak siapa? Ketika anak ibu 9 tahun, 9 bulan. Siapa namanya nak? Kasih mic sama dia. Ini tes case, uji nyali anak dengan orang tuanya. Siapa namanya nak? Bihar. Burhan. Bihar. Bihar. Nihan. Umur 9 bulan, ingat nggak kata-kata yang pertama diajari ayah atau umi apa? Lupa. Ayahnya sendiri, sebelah ini ayah kan? Ayahnya sendiri, masih ingat nggak kata-kata pertama yang diajarkan kepada anak menyebut apa anak? Biasanya muncul 4, mama, papa, mamam, kisbai. Harusnya seorang ayah yang beriman, seorang ibu yang bertauhid, seorang kakek yang berkarakter. Ucapan pertama diajarkan kepada anaknya Allah. Ketika anak remaja, dia dekat, mengagumi, mentaati, mengikuti Allah. Karena sejak kecil, ketika usia 9 bulan yang pertama diajarkan oleh ayah kandungnya adalah Allah. Nak, tolong ya nak, Allah, Allah, Allah. Didiktekan oleh ayahnya ke 70 kali padahal sudah. Baru anak bisa. 9 bulan, umur 9 bulan 14 hari jam 8.30 hari Sabtu sore. Anak pertama menyebut Allah. Pegang dadanya, barakallahu fik ya nak. Yang pertama kau sebutkan Tuhanmu, bukan nama ayah dan ibumu. Kesalahan bunda dulu awal mendidik anak, memperkenalkan nama suami dan nama ibu. Umi, abi, papa, mama, mamam, kisbai. Dia mengenal nama-nama bukan nama Rabbnya, tapi nama dicipta, bukan pencipta. Gagal sebagai ayah kita pada saat itu. Harusnya yang pertama dikenal anak dari ayahnya Allah. Umur 11 bulan anaknya menyebut yang kedua Bismillah. Umur 12 bulan yang kedua yang ditahu anaknya La ilaha illallah. Karena mengapa dia meniru? Karena mengagumi. Kita terlambat memperkenalkan anak kepada Allah. Akhirnya anak tidak tertarik untuk sholat, karena dia tahu sholat itu perintah Allah. Dia sendiri tidak pernah mengenal Allah. Ibu membentaknya karena tidak menyapu di rumah. Padahal ibu tahu ketika meninggal yang mendoakan ibu bukan rumah tapi anak kandung. Ibu sakiti anak padahal dia akan mendoakan kita demi dunia dan rumah, demi mobil dan fasilitas. Betapa ruginya kita sebagai orang tua. Kita memuliakan harta bukan memuliakan anak. Kita membentak anak. Zaman 6 ayamnya belum pulang keliling dari rumah ke rumah dia di Depok. Bu lihat ayam saya enggak? Setengah jam dia mencari ayamnya. Jam 7 maghrib sudah 1 jam. Anaknya belum pulang, dia tidak pernah gelisah di rumah. Di hari kematiannya mendoakan dia bukan ayamnya tapi anak kandungnya. Betapa ruginya kita hari ini. Karena maaf, waktu ibu memilih suami, maaf, belum mengenal agama. Maaf, kita memilih istri, tidak mengerti agama. Jujurlah antum di sini yang muda dia. Waktu antum memutuskan nikah dengan istri yang sekarang, terserah istri keberapa. Antum pertimbangan antum apa? Cantiknya, penampilannya, uangnya, ramahnya, gombalnya, atau agamanya? Jujur. Umur anak tertua berapa? Anak 1. Umur berapa? Waktu umur 9 bulan masih ingat nggak? Yang pertama diucapkan anak itu apa? Yang pertama diajarkan. Bukan Allah kan? Jujur, bukan Allah kan? Mama, papa, mamam, kisbai. Betul, bu, kita gagalin. Hampir semua kita gagal di sini. Doktrin agama tauhid kepada anak kita salah. Memperkenalkan ciptaan, bukan memperkenalkan pencipta. Membanggakan harta, bukan mengagumi ibadah. Coba lihat di foto-foto di tembok-tembok rumah orang. Ini anak siapa bu? Anak pertama saya. Kenapa? Ini pak pemenang Olimpiade Fisika waktu di Turki.
Yang ini pemenang matematika waktu kuliah di ITB. Tapi ibu tidak pernah bangga. Alhamdulillah bun, anak saya 5 kali sehari tamu Allah. Artinya apa? 5 kali sholat ke masjid, 5 kali sehari semalam dia menjadi tamu Allah. Ibu hanya bangga anak dipanggil presiden ke istana. Ibu tidak pernah malu anak tidak pernah mengenal masjid sekitar rumah. Subhanallah. Kalau jam 4 rumah ibu kebakaran jam 4 subuh. Ibu banguni anak, ibu paksa keluar. Nak, dapur kita sudah terbakar nak, asap sudah masuk ke kamar kamu. Kamu keluar ya nak, nanti kamu terbakar nak. Ma, tadi habis futsal tadi sore, capek ma. Bangun nak, kamu terbakar nanti tidak diseret anak jam 4.30 subuh. Dengan asumsi anak takut terbakar oleh api. Tapi apakah ibu sudah menyeret anak jam 4.30 ke masjid ketika dia terlambat berangkat ke masjid? Belum tentu. Ibu takut sama api dunia, nyaris tidak dipikirkan api akhirat. Itulah kita hari ini. Oleh sebab itu, sebenarnya sebelum kita masuk hak anak terhadap ayahnya, harus kewajiban kita terhadap anak. Kita bahas pertemuan berikutnya ya. Temanya ayah, ajak kami ke surga. Tadi sudah saya bahas satu pertemuan di depan itu. Kesalahan kita tidak memperkenalkan anak, tidak mendekatkan anak kepada Allah, tapi mendekatkan anak kepada ciptaannya, bukan kepada pencipta dia. Gimana bu? Benar? Ibu kenapa diam? Merasa? Merasakan bu? Nanti pulang ibu temui anak, peluk dia bu. Habis makan jam 8 malam, peluk dia, ngomong berdua, keluarkan air mata. Nak, demi Allah ya nak, maafkan mama dulu terlambat memperkenalkan Allah sama kamu nak. Maafkan mama ya nak, maafkan papamu. Kami selalu bangga dengan kamu prestasi dunia, tapi kami tidak pernah malu kamu tamat SMA nggak bisa baca Fatihah nak. Mohon maaf ya nak. Mau? Berani? Jujur depan anak nanti malam? Berani jujur? Siap? Minta maaf nanti malam depan anak. Mudah-mudahan meringankan ibu besok di padang mahsyar. Aku pernah menangis dulu ya Allah, menyesali kebodohanku, kejahilanku ya Allah. Aku salah didik terhadap anakku ketika mereka masih muda ya Allah. Ampuni hamba. Mudah-mudahan air mata kita nanti malam bu, salah satu wasilah kita diampuni oleh Allah, bahwa kita terlambat mendidik anak. Subhan. Apa yang pertama kita dikte? Kita tetap kembali ke tema dulu lah. Buka Al-Quran. Kenapa harus patuh kami sama mama? Kenapa harus taat kepada papa? Buka Al-Quran. Surat 17 ayat 13 dan 14. Langsung buka Qurannya, buka. Antum. Siapa yang buka? Kasih mic sama dia. Buka. Antum aja nggak apa-apa sebenarnya. Surat 17 ayat 23 24. Enggak, antum aja nggak apa-apa antum. Buka. Ada Al-Quran terjemahan di situ. Buka di HP juga boleh. Surat 17 ayat 23 24. Nak, patuhi mama papa sepanjang mama tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Taat kepada mama dan papa sepanjang mama dan papa taat kepada Allah dan Rasulnya. Nak, ikuti papa dan mama sepanjang mama dan papa mengikuti Allah dan Rasulnya. Jangan patuhi mama ya nak, kalau mama menyimpang dari perintah Allah dan Rasul. Jangan patuhi papa dan mama nak, kalau mama dan papa tidak sesuai dengan perintah Rasulnya. Ibu harus berani jujur, objektif. Jangan ada kesan memaksa kehendak padahal ibu menyimpang dari Al-Quran. Langsung baca. Surat 17 ayat 23 24. Enggak ada Al-Quran terjemahan di sini supaya lebih cepat. Udah ketemu Mas? Surat 17 23 24. Langsung baca. Cepat Mas. Ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan berarti jangan syirik nak. Tolong jangan ajari budaya kepada anak-anak. Jangan beli jarum malam nak, nanti pamali. Jangan perkenalkan itu. Budaya ini menghancurkan kita. Ma, tangan gatal. Oh berarti mau dapat rezeki. Padahal kurapan. Ini bahaya. Jangan seperti musyrik, syirik. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Tegas kepada anak, jangan percaya suara-suara yang menyimpang dari Al-Quran. Ibu pastikan sejak kecil anak sudah didoktrin dengan kalimat-kalimat yang baik dan mulia, Al-Quran dan Sunnah. Ibu pastikan anak-anak mendengar kebaikan dari orang. Ibu pastikan anak bersahabat dengan orang benar. Ibu pastikan anak akrab dengan orang-orang yang benar. Ibu pastikan sahabat anak orang-orang yang sholat tepat waktu. Ibu pastikan anak yang senang pada sunnah-sunnah Rasul. Makanannya, pakaiannya, busananya, cara ngomongnya. Apa itu? Ke masjid kalau ada uang lebih. Nak, jalan-jalan yuk ke pasar, ngapain pak? Kita beli gamis yuk, nanti kamu pakai gamis nak ke masjid. Masya Allah. Nak, kalau kamu sakit, ini ada madu ya nak. Nanti masukkan 2 sendok, kasih air setengah gelas, kamu minum ya nak. Nak, kalau nanti kamu pusing, ini ada habatus soda, kamu minum 3 butir ya nak. Ini obat Rasulullah. Nak, nanti kalau kamu sudah nikah, bulan Ramadan, makanan kamu sahur, usahakan kurma 3 dengan labu panjang. Rasul mengkonsumsi itu nak. Oh iya pak, iya. Nak, kalau kamu nanti ditangkap polisi, jangan lapor sama orang. Hubungi Allah ya nak, supaya dimudahkan urusan. Nak, kalau kamu habis futsal, kamu kelelahan, ambil aja madu di meja mama nak. Jadi selalu yang kita dekatkan makanan Rasul, minuman Rasul, busana Rasul, kebiasaan Rasul, sunnah Rasul. Kalau bisa di rumah kita jangan lepas madu, kurma, habatus sauda, air zam-zam. Madu, kurma, habatus sauda, air zam-zam. Ada baju muslim, ada baju koko, ada gamis, ada hijab. Jadi hari-hari anak itu kita doktrin dengan kebenaran busananya, pakaiannya, makanannya, obat-obatannya. Ibu tahu Rusia itu. Sekian puluh persen sekarang obat-obat di negara Rusia itu bahan dasarnya diambil dari habatus sauda. Kita umat Islam baru mengenal habatus sauda. Bahkan ada orang Islam malu memakai obat Nabi ini. Saya kalau malam capek kena hujan, yang saya konsumsi habatus sauda. Mau tidur minum madu saya 2 sendok kasih setengah gelas. Malam-malam kalau sahur kita makan labu panjang, labu air itu. Tidak berbahaya ke mah, tidak berbahaya ke diabetes, tidak berbahaya ke kolesterol, tidak berbahaya kepada hipertensi. Perkenalkan makanan-makanan yang sehat dan murah. Makan-makanan sehat dan mulia. Makan-makanan sehat dan diungkus sunnah. Dari kecil harus kita doktrin. Nak, jangan kamu busana pakai kaos ke masjid ya nak. Masjid itu rumah Allah. Pilih busana yang terbaik ya nak. Kalau kamu ke masjid ini ada parfum ayah nak, kamu pakai parfum ya nak. Disunahkan laki-laki berparfum nak. Karena keringat laki-laki lebih banyak dari wanita. Oh iya mak, iya. Hari Jumat begitu mau sholat, nak kamu mandi wajib hari ini ya nak. Mandi besar ya nak. Disunahkan kamu mandi besar menjelang ke masjid. Ini baju muslim mama beli kemarin nak. Ini ada parfum ya nak. Nak, ini ada uang 100.000 masukkan ke tromol. Ibu sudah pernah menyuruh anak hari Jumat ke tromol masuk 100.000? Yang masuk cuma 2.000. Itu pun yang kumuh.
Begitu anak saya umur kelas berapa nak? Kelas 1 SMP. Ma, mau jalan ke Puncak ma, 500.000 bayar. Saya yakin ayah dan ibu kita tidak pernah berdebat masalah 500.000 langsung dikasih. Ma, SMA kelas 3 kami wajib jalan ke Bali ma. Konsumsi, akomodasi, transportasi ditanggung berapa bayar nak? 2 juta. Ini tidak pernah berdebat. Sudah pernah nggak ibu ngirim uang ke masjid lewat anak hari Jumatan? Nak, masukkan 2 juta nak, kemarin ke Bali kamu habiskan 2 juta. Sekarang supaya seimbang, ini masukkan ke tromol untuk mama besok di akhirat. Kita tidak pernah berhitung ketika dunia untuk dipergunakan untuk rekreasi, untuk jalan-jalan, untuk makan-makan. Tapi betapa berhitungnya kita ketika anak memasukkan ke masjid. Pernah dikasih papa 100.000 per minggu masuk tromol masjid hari Jumat? Jujur, biasanya dikasih mama enggak nak? Enggak. Berapa maksimal? 5.000, 2.500? 5.000. Pernah jalan-jalan enggak minta uang sama mama? Jujur, pernah jalan-jalan? Kemana saja? Ke Ancol tuh pernah jalan-jalan? Pernah minta jajan berapa maksimal dikasih mama? Hah? Berapa dikasih? Jangan takut, nanti kalau ada serangan bapak yang melindungi. Ini tes mental aja bu. Artinya betapa lemahnya kita hari ini. Kita tidak pernah mendekatkan anak kepada Allah, mencontohkan kepada anak nyumbang masjid jutaan, tapi ketika ke Bali anak jutaan, kita ikhlas tanpa perdebatan loh bu. Jujur saja lah, kalau anak Pak harus berangkat ke Bali, ikut atau tidak ikut harus bayar 2 juta, 4 hari nginap di hotel bintang 5. Si suami nyaris tidak ada perdebatan. Ini nak, kasihan kamu represi. Itu dapat di sorga nggak nanti? Anehnya sekolah memperkenalkan anak yang tidak berbusana di Pantai Sanur, bukan memperkenalkan anak ke masjid. Ibu nyaris tidak ada semangat bangga anak 5 kali ke rumah Allah, tapi ibu bangga kalau anak diundang ke istana. Ibu bangga anak ibu ke Melbourne kuliah 15 jam naik pesawat. Sementara masjid yang cuma berapa langkah anak belum tentu ke masjid. Ibu tidak pernah malu. Akibat apa? Karena ibu lebih mengejar dunia daripada akhirat. Apa boleh buat kita yang salah sebagai orang tua? Ngaku salah? Mau ngaku hari ini? Apakah ibu istiqomah mengasih uang kepada laki-laki hari Jumat? Nah, ini hari Jumatnya nak. Nanti kalau kamu Jumatan, papamu Jumatan di kantor, ini masukkan 100.000 sumbangan kita nak, tromol. 1 bulan berarti 500.000. Kalau 4 kali Jumatan cuma 400.000. Sudah kita lakukan sama anak laki-laki kita. Hayo bu, hayo. Apa? Di mana yang salah? Kita sebagai ayah. Ya terus ayat, terus mas. Terus? Jika salah seorang di antara Dekatkan aja, Mas, dekatkan aja. atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan. Coba lihat nak, jika salah seorang atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, berarti Islam tidak mengenal panti jompo dalam pemeliharaanmu. Kita memandikan ibu kita mungkin sekali seumur hidup ketika dia menjadi jenazah. Kita mungkin mengangkat ayah kita cuma sekali seumur hidup ketika sudah meninggal. Dia berapa ribu kali mengangkat tubuh kita. Berapa ribu kali mama menggendong kita. Berapa banyak kotoran kita yang termakan oleh mama karena bercampur dengan nasi ketika dia muda. Kita lupa itu nak. Berapa kali kita doakan Allah maghfir li wa liwalidayya. Pernah sampai pegal bibir mengucapkan itu? Pernah sampai stroke mengucapkan Allah maghfir li wa liwalidayya? Pernah sampai patah pinggang kejepit saraf mengucapkan Allah maghfir li wa liwalidayya? Enggak. Tapi belum tentu diucapkan orang, padahal itu satu ucapan yang mungkin menghapuskan satu dosa ayahnya. Allah maghfir li wa liwalidayya, ya Allah ampunilah kedua ibu bapakku ya Allah. Allah maghfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah maghfir li wa liwalidayya, ampuni dosa ibuku ya Allah, ayahku ya Allah. 300 kali kita ucapkan sehari, 300 kali dosa ibu kita diampuni dalam kubur itu. Subhanallah. Sampai 100.000 kali pun Pak, kita tidak akan pernah stroke mengucapkan itu. Sementara ayah kita, berapa banyak uang yang keluar menyekolahkan kita hari ini. Tapi setelah kematiannya belum tentu kita mendoakannya. Subhanallah. Ya nak ya, anak kami di sini yang muda-muda, atau ibu yang sudah tua masih punya orang tua, apakah kita bertemu dengan dia masih senang mencium dan memeluknya? Apakah setiap hari kita telepon ibu kita yang sekarang berpisah pulau dengan dia? Apakah setiap hari kita menelponnya kita berpisah kota dengan dia? Belum tentu. Subhanallah. Masya Allah. Ya bunda ya. Apa yang kita minta? Terus baca. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Saja pun dilarang. Maaf ya bunda, saja pun dilarang. Apalagi malas, capek, baru pulang futsal, tadi praktek di sekolah, capek di lab. Cuma kita orang tua harus tahu diri. Kalau anak kelelahan pulang jam 4 jam 5, tolong pastikan, oh iya anakku lagi capek. Ya, saya ulang ya bu. Kita juga harus cerdas. Astagfirullah, nggak layak dong aku menyuruh anak nyuci mobil, padahal dia tadi futsal jam 5 baru pulang. Astagfirullah, nggak pantas aku dia kusuruh padahal kelelahan dari sekolah. Kadang kita sombong bu, mentang-mentang ayahnya, mentang-mentang ibunya, sewenang-wenang memerintahkan kepadanya. Padahal maaf, dia juga manusia lelah dan capek dari sekolah. Ini kesalahan kita harus kita koreksi. Ini harus kita koreksi benar-benar. Ya bunda ya. Jangan hanya kita menuntut banyak, sementara kewajiban kita belum maksimal. Betul. Kewajiban kita menyediakan pendidikan yang baik kepada anak, kamar yang baik kepada anak, tidak boleh satu kamar dengan saudara wanitanya. Tapi juga kita pikirkan bahwa dia juga manusia. Terus? Jangan kamu membentak mereka. Apalagi membentak mereka. Karena semakin tua orang semakin sensitif, semakin tua orang tua kita semakin gampang tersinggung. Coba kalau umur sekarang kita di anak ngomong agak keras, mungkin sudah kita maafkan. Tapi coba kalau umur kita 70-75 tahun, dikit aja kencang sudah tersinggung. Kenapa? Sistem hormonal kita sudah berkurang. Berpikir kita tidak sebagus usia sekarang. Walaupun saya sudah tidak terlalu muda ya. Tapi masih ya sudah lah ya anak sekarang mau bilang apa lagi. Tapi ketika umur kita sudah 70-75 nanti, Masya Allah, cenderung tersinggung. Jangan membentaknya, jangan kamu ucapkan kata Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita dan ibu kita. Terus? Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bukan gak mau nyuci mobil lagi capek boleh nggak nanti jam 5 sore saya tidur dulu ya 1 jam, walaupun bangunnya jam 6. Tapi ucapkan yang lembut, nyuci piringnya nanti boleh nggak tadi capek di lab ini kan jam 4, nanti tengah 6 bangun ya nyuci piring.
Sama dengan pembantu kita. Coba ibu biasakan menghargai hak pembantu dengan supir. Contoh, bulan Ramadan itu kasih masukan, Mbak. Nanti sejak besok Ramadan kamu jangan menyetrika siang ya, Mbak. Kasihan kamu panas, kamu puasa. Entar aja kamu kalau habis tarawih, nanti kerjakan setengah jam. Berapa yang dapat sajalah. Kamu capek. Fasilitasi pembantu kita. Mbak, kamu mau ke masjid tarawih besok ya? Nggak apa-apa kok, Mbak. Tiap hari kamu ke masjid tarawih nggak apa-apa kok. Nanti kamu habis pulang baru nyetrika. Kalau kamu nyetrika siang jam 2 sampai jam 4, kamu terlalu panas, Mbak. Jangan mentang-mentang kita gaji paling 1,5 juta kok gaji pembantu kita. Subhanallah. Yang kedua, berani ibu ketika menjelang Ramadan sebulan lagi menjelang Idul Fitri, berani nggak ibu manggil pembantu, Mbak? Pulang ke Garut tanggal berapa, Mbak? Seminggu menjelang Ramadan Idul Fitri, Bu. Mbak, mohon maaf ya, mungkin setahun ada kesalahan ibu ya. Ada ibu lakukan depan pembantu seperti itu? Maafkan ibu ya, Mbak. Mungkin waktu capek perintah kamu, waktu puasa kerja kamu berlebihan, gaji kamu mungkin di bawah gaji tetangga. Mohon maaf ya, Mbak. Kalau ada menyinggung perasaan, lakukan dengan jujur, Bu, ketika pembantu kita pun. Berani nggak ibu? Seminggu sebelum pembantu pulang, ibu bawa ke supermarket, membeli hijab sama mahalnya dengan hijab ibu. Pernah dilakukan? Bu, tolong ambil hijab warna yang sama. Berapa, Bu? 350. Itu tolong 2 lah, 700. Untuk siapa? Ini, Mbak, satu, saya satu. Berani melakukan itu? Ayo, lihat wajah saya kalau berani, Bu. Ayo. Kita belum fair kadang kehidupan ini. Subhanallah. Ini akan ditonton anak nanti, ini akan disuruh anak. Ini akan ditonton anak. Satu contoh yang diberikan ayah dan ibunya lebih berharga daripada 1000 nasihat loh, Bunda. Oh iya ya. Jam 6.10 anak berangkat SMP SMA ke sekolah. Ma, mau jalan dulu, Ma. Salaman dong, Ma. Subhanallah, ibuku sedang baca Quran. 6.15. Jam 1.30 pulang, Ma. Makan yuk, makan siang capek, Ma. Dia intip di kamar tidur, mamanya sedang baca Quran. Jam 18.30 pulang dari masjid, ayahnya dengan dia dipergoki, ibunya sedang depan Quran. Saya pikir kalau anak seperti ini nggak perlu kita suruh, karena 3 kali dalam sehari dia mengetok kamar ibunya, bundanya, uminya. Selalu dipergoki sedang membaca Quran. Makanya sering saya katakan, satu ketauladan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Ajarkan anak sederhana. Jam tangan kita 50 juta. Anak lihat listnya. Beli jam tangan ayah Rolex 50 juta. Tapi ayah mengajarkan sederhana. Apa 50 juta sederhana? Tiba-tiba dia lihat di kantong saku ayahnya. Baru beli sepatu berapa? 25 juta. Subhanallah. Apa ayahku mengajarkan sederhana? Makanya saya katakan, Bu, omong kosong kita bicara banyak kalau kita tidak mencontohkan. Anak itu mencontoh. Makanya pendidikan masa kemasan mendidik anak cuma 4 tahun. 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 tahun bisa disuruh sholat. Logikanya kalau disuruh sholat berarti sudah pintar sholat. Sudah cerdas sholat. 10 tahun tidak sholat maka pukul, kata Rasulullah. Sebagai apa? Sanksi. Jadi itu tugas kita yang pertama, kita didik dulu ketauladanan. Ibu gagal dihormati anak, wajar dong ibu tidak menghormati anak. Gagal dimuliakan anak, wajar dong ibu waktu kecil tidak memuliakan anak. Ibu melecehkan anak di depan temannya, ibu melecehkan anak di depan abangnya, ibu melecehkan anak di depan gurunya, ibu menjelek-jelekan anak di depan tetangga. Dia punya dendam kepada ibu kandungnya. Ibuku dulu pernah menjelekkan aku di depan teman akrabku. Aku tidak punya harga diri ketika itu. Itu jadi memori yang mendalam bagi anak. Aku dulu pernah dibentak di depan abangku. Aku tidak punya harga diri di depan saudara kandungku. Subhanallah. Sederhana kok itu. Tapi sekarang kita lakukan. Makanya kalau menasihati anak, jangan ada adiknya, jangan ada ayahnya, cukup 4 mata. Jangan bentak anak di depan orang lain, jangan jelekkan anak di depan temannya, jangan marahi anak di depan saudaranya. Dia tidak punya harga diri di depan abangnya. Si abang tidak punya harga diri di depan adiknya. Nah lo kan dibentak mama kan, nah lo katanya. Akhirnya karena dia tidak kompensasi melawan ibunya tidak mungkin, melawan ayahnya tidak mungkin. Akhirnya mereka ribut antara anak. Kesalahan sama ibu, pemacu konflik sama ibunya, mempermalukan anak di depan saudara kandungnya. Itu sangat buruk bagi anak. Hati-hati ya Bunda, karena orang terdekat berhasil tidaknya anak itu sangat dipengaruhi kualitas ibu kandungnya. Makanya antum yang belum nikah, siapa belum nikah di sini? Udah nikah? Benar. Ini belum 2 kali maksudnya. Antum sudah nikah. Pastikan dulu antum milih istri itu. Biar kaya raya, yang penting soleha, nggak ada masalah. Ya setuju ya? Biar kaya raya, yang penting soleha. Untuk apa sudah miskin belagu? Saya pastikan itu. Yang penting istri itu soleha, kaya raya, cerdas. Apa kriteria yang saya katakan dulu? Apa? 1, tidak bodoh. 2, tidak pelit. Yang ketiga, tidak pendusta. Hindari istri pasangan, baik suami pun istri. Pertama, tidak bodoh. Alangkah ruginya kita anak keluar dari rahim seorang ibu yang bodoh. Ada orang terdekat kepada anak kita adalah ibunya. Yang kedua, tidak pelit. Bayangkan gaji antum 20 juta, tiap hari apa? Tahu tempe, bacem. 3 hari bacem, 3 hari sayur asam. Sebulan nikah kayak asam bukan antum itu. Kenapa? Istri pelit, pendapatan tinggi tapi pelit. Yang ketiga, hindari pasangan pendusta. Paling sakit Bu kalau pasangan pendusta itu. Uangnya ada, nggak ada, kemana? Habis. Berangkat bapak ke kantor, dia berangkat ke mall. Si suami pulang jam 5, jam 4 pulang duluan. Nggak pernah ketahuan, kenapa? Berdusta. Siapa yang punya pasangan seperti itu? Tolong pertimbangkan Bu. Ganti atau tukar tambah. Ya, ini mengerikan seperti ini. Nauzubillah. Untuk apa Bu? Cari suami yang berkualitas. Saya bilang selalu, biar kaya raya, nggak ada masalah. Yang penting soleh. Ini masih ada Bu. Ini di sini ada kosong atau ada pesanan? Kosong. VIP di sini, VIP. Ya, apa? Di sini ada 12 kriteria kewajiban anak terhadap orang tuanya. Dengar ya Bu, sampaikan. 1. Anak taat kepada orang tua sepanjang tidak menyimpang perintah dari Allah dan Rasulnya. Tapi maaf, jika sudah menyimpang, ibu jangan memaksakan anak patuh sama ibu. Hukumnya haram. Buka Al-Quran. Surat 31, 13, 14, 15. Ayat 14 dan 15. Surat 31, ayat 14 dan 15. Cepat. Sebentar kita pulang. Udah 1 jam. Ya dari jam 1 Bu, ibu aja terlambat. Buka 31, 14 dan 15. Cepat Mas. Nyalain dong Mas. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perintah siapa Bu? Tadi perintah kan?
Jadi kamu berbuat baik sama orang tua, nak, bukan karena kami gila hormat, tapi perintah Allah. Omong kosong, sholat kamu tepat waktu, nak. Senin Kemis tidak pernah tinggal, nak. Maaf kalau kamu durhaka, tetap neraka. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama dalam pandangan Allah, yang paling dicintai Allah? Ya amali ahabbu ilallah. Apa jawab Rasulullah, bunda? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Apalagi ya Rasulullah? Dengar ya, nak? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Apalagi ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud? Birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ternyata durhaka itu dosa besar di bawah syirik. Karena orang yang paling berjasa terhadap kita adalah ibu dan ayah kita. Orang yang paling berjasa terhadap kita ibu dan ayah. Sehebat apapun ibu tiri kita menyayangi kita. Sebanyak apapun dana ibu angkat kita menyekolahkan kita sampai S3. Maaf, kita keluar dari rahim ibu kandung, bukan dari rahim ibu angkat kita. Subhanallah. Ada seorang ibu-ibu diskusi sama saya, bertanya, Pak, dulu waktu kecil saya disia-siakan ibu dan ayah saya. Ternyata setelah saya sekarang kaya, Pak, ibu dan ayah saya meminta-minta kepada saya. Saya sakit ketika itu, Bu. Saya bilang, Bu, demi Allah, seperti apapun jahatnya ibu kita, demi Allah, kita keluar dari rahim ibu kandung kita, bukan dari ibu angkat kita. Jadi nggak ada alasan, enggak. Pak, orang tua saya jahat, sejahat ayah kita. Sperma yang masuk ke rahim ibu kita sperma ayah kita, bukan tetangga. Tidak ada alasan menjawab. Subhanallah. Jadi kenapa? Ini perintah dari Allah. Terus? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ini masalahnya, nak. Wahnan ala wahni. Wafisaluhu. Berat bertambah berat. Pernah nggak ibu umur 8 bulan anak dalam kandungan? Ibu diundang pesta hotel bintang 5. Nak, keluar dulu lah. Mama mau pesta. Nanti habis pesta masuk lagi. Nggak bisa kan? Apalagi ibu kalau pesta nggak pernah absen. Yang absen itu kalau ngaji. Pesta jam 7 di hotel sampai jam 9. Jam 5 ibu hadir. Kenapa? Takut kehabisan kanting guling. Keburu amplop sudah banyak besar masuk. Kalau ngaji itu godaan besar, Bu. Kenapa? Setan, iblis, jin memang nggak usah disiplin, nggak apa-apa kok. Toh juga nggak ada kambing guling kok, nggak ada karedok kok, nggak ada hotdog, nggak ada herder kok. Saya perhatikan pesta itu orang disiplin, Bu. Jam 7 pesta di hotel bintang, jam 5 sudah hadir, 2 jam sebelum pesta dimulai. Tapi kalau pengajian saya di sini jam 10 sudah ada di sini, tengah 2 baru hadir. Kenapa? Setan mengganggu. Ibu jadi setan. Yang jahat siapa? Setannya. Dia sungguh-sungguh serius mempengaruhi ibu. Kesalahan ibu sederhana. Kenapa mau ikut setan? Pertanyaan, ibu kenapa susah disiplin? Karena setan berhasil menggoda. Jam 1 sudah tadi, betul kan? Jam 1.10 kan kita mulai. Cuma saya memahami ibu, mungkin ibu macet di dapur atau apa-apa. Orang macet di jalan, ibu macet di dapur. Kalau Al-Quran ada perintah, belum tentu ibu amalkan. Tapi kalau ada resep di majalah, itu langsung dibeli bahannya, resepnya dilaksanakan. Begitu suami pulang dari kantor, Pak, ada resep baru loh, mama sudah memasaknya. Ada resep baru langsung dimasak, tapi perintah Al-Quran belum tentu dia amalkan. Kenapa? Setan nggak mengganggu ketika ibu memasak masakan resep dari Kartini. Kenapa diam? Merasa. Benar, Bu. Ibu rasakan, kenapa sering kita terlambat? Setan berhasil. Yang sering saya umbar di Al-Hujjah ini. Ibu 5 jam tawaf di mall betah, tidak dengan 5 jam tawaf, keliling itu. Tapi kalau ngaji, setengah jam sudah lihat jam. Setengah jam sudah ngantuk, udah terlambat nyender, betul? Kenapa? Setan pingin kita jangan serius ketika ngaji. Sampaikan kepada anak. Makanya kalau ada suami ibu sakit penyakit susah tidur, insomnia, nggak usah ke dokter. Dengar pengajian aja, setengah jam sudah ngantuk. Iya, nggak usah ke dokter. Mas ikut ngaji aja deh. Atau ikut khotib Jumat. 15 menit sudah pada nangis jamaah. Kenapa? Akhirnya bukan dari mata, dari mulut. Kenapa? Setan mengganggu, iblis mempengaruhi, jin mengintervensi, teman mengajak jangan ngaji. Itu permainan, Bu. Ibu jangan kaget. Ya, sekali lagi, ibu tidak salah. Yang salah setannya. Kesalahan ibu sederhana. Kenapa mau ikut setan? Sepakat? Terus ayat. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Itu nak masalahnya, nak. 1 tetes air susu ibu yang pernah kita hisap tidak mampu membalas jasanya, kata Rasulullah. Meskipun berbuat baik seumur hidup, kecuali membebaskan budak. Allahu Akbar. Berapa ratus liter, nak, kita menghisap susu ibu dulu waktu kecil, nak. Subhanallah. 1 tetes air susu yang pernah kamu hisap tidak bisa membalas kebaikan meskipun seumur hidup, kecuali membebaskan budak. Yang diharapkan mama kita setelah meninggal dia cuma 1 kok. Allahumma ufirli wali walidayya, ya Allah ampuni kedua ibu bapakku. Belum pernah ada saya dengar di koran 3 orang anak soleh stroke gara-gara membaca doa ini kebanyakan. Belum pernah. Kejepit saraf kejepit gara-gara membaca doa ini nggak ada. Tapi berapa banyak ayah kita terkilir, terjatuh di ketika usia kita 6 bulan dalam kandungan. Yang dia selamatkan anaknya bukan tubuhnya. Aduh anakku, bukan sakit pinggangku. Begitulah sayangnya ibu sama kita dulu. Yang dia pikirkan, aduh anakku, Pak, padahal pinggangnya hampir patah. Dia melupakan pinggang itu demi anak yang dalam kandungannya. Subhanallah, itulah ibu kita. Jadi kebaikan kepada ibu itu, nak, atas dasar itu diantaranya. 9 bulan lebih kita dalam kandungan. Sehebat-hebat suami ibu, profesor, doktor, insinyur, MSc, PSK, segala macam titel suami ibu. Maaf, tidak bisa menggantikan tugas seorang ibu. Mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung, melahirkan, menyusui. Walaupun titel suami ibu ada 5. Profesor, doktor, MSc, MA, MPH, PhD, PHK, PKK, DPA, DPO. Betul, nggak bisa. Terus ayat. Terus bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Tuh kenapa ketika taat wajib taat kepada Allah, patuh kepada ibu. Tapi syukur Allah satu paketkan. Bersyukurlah kepada aku dan kepada ibu bapamu. Karena kebaikan bisa dari Allah, bisa dari ayah. Bisa dari Allah, bisa dari ibu. Bisa dari Allah, bisa dari ayah dan ibu.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Karena kebaikan, ibu pernah mengandung kita, mengurus kita. Ayah membiayai dan mendandai kita. Kadang mungkin sampai kita S3. Kadang 3 tahun ayah kita tidak beli baju lebaran demi anakku. Kadang 5 tahun ayah kita tidak baju lebaran, Bu, demi kita. Demi anakku. Seminggu menjelang lebaran dia bawa kita ke pasar. Dia pilihkan busana yang terbaik. Dia sampai lupa tidak berbusana baru ketika lebaran. Demi anaknya kita dulu. Subhanallah. Itulah ibu kita dan ayah kita. Jangan katakan, kata Allah, terlalu menyakitkan itu. Terus? Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Nah, jelas kan? Masalah berbuat baik disamakan. Masalah ketaatan, maaf. Ketaatan kepada ibu dan ayah sepanjang ibu dan ayah tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, maaf ya nak. Contoh bukan si adik. Ibu kita maaf, misalnya beda agama. Nak pulang ya nak, besok hari Natal nak. Ada besok perayaan Natal di rumah mama. Maaf ya nak, maaf ya ma, saya sudah Islam, saya nggak mungkin ikut lagi di sana ma. Nggak bisa ya ma, saya sudah masuk Islam di Jakarta ma, mohon maaf sekali ya ma. Tapi kalau rumah mama bocor, beras mama nggak ada lagi, insya Allah nanti saya kirimi ya ma, genteng rumah kita saya ganti ma. Di dunia pergauli mereka kata Allah, ya Rasulullah aku dipanggil ibuku, kata sahabat. Datangilah nak, temuilah nak, kata Rasulullah. Tapi dia kafir ya Rasulullah, temuilah nak, itu ibumu. Subhanallah, betapa mulianya Islam. Beda agama saja pun kita tetap menghormati dan memuliakannya. Hak-haknya kita penuhi. Tapi maaf sudah bicara akidah, bicara tauhid, maaf tegas. Maaf ya mas, saya sudah Islam di Jakarta, mohon maaf sekali ya ma. Saya nggak mungkin ikat acara mama, karena kita beda agama ma. Subhanallah. Terus? Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tuh, dengar nak. Beda agama, beda akidah, beda tauhid tidak menghalangi memutuskan hubungan memuliakan ibu kandung kita. Meskipun beda agama, di dunia pergauli mereka kata Allah. Siapapun dia hari ini walaupun beda agama dengan kita, siapapun dia hari ini meskipun menjanjikan kita, siapapun dia meskipun dia menzalimi kita, maaf kita keluar dari rahimnya. Apa boleh buat? Nggak bisa. Nggak ada alasan. Mohon maaf, nggak bisa alasan, nggak ada alasan bu. Makanya kalau saya melihat orang melawan ibunya yang menangis itu saya, nak kamu lupa ya nak, 9 bulan lebih kamu di perut ibu. Demi Allah, lebih bagus kamu selamat. Dia meninggal asal kamu selamat. 17 tahun yang lalu kamu di rahim ibumu loh nak. Anak sekarang kan repot, umumnya tidak semua. Nak sholat tar, nak kukuran tar, kayak petasan gitu. Turtar kayak perang. Akibat apa bu? Kesalahan sama kita, terlambat mengandalkan Allah. Dia tidak mencintai Allah, dia tidak mengagumi Allah, dia tidak dekat kepada Allah, dia tidak akan pernah taat kepada Allah. Karena terlambat mengandalkan Allah kepada anak kita. Kesalahan sama kita. Kita harus jujur dan akui ini. Kita bangga dengan mobil kita, tapi tidak bangga anak kita ke masjid. Kita bangga anak kita keluar negeri, tapi tidak bangga anak kita keluar rumah untuk ke masjid. Maaf ya, bunda jangan marah ya. Berapa banyak orang bangga anaknya keluar negeri, kuliah, tapi maaf anaknya tidak mengenal masjid. Berapa bangga anaknya pintar bahasa Inggris, pasti bahasa asing, tapi maaf belum tentu bisa baca Quran. Di kuburan bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Arab mas? Man rabbuka, man nabiyuka. Bukan what's your name, what's you gitu. Subhanallah. Terus? Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Apa artinya? Mohon maaf ya ma, kita sudah beda agama. Dunia oke lah, saya menghargai mama. Tapi mohon maaf ya ma, ajaran akidah mama sudah berbeda dengan saya. Saya nggak bisa ikut lagi ya ma, pulang nanti pada acara Natalan. Saya sudah muslim ma, mohon maaf ya ma. Subhanallah. Ya bunda, jujur ibu, jujur. Ada di antara bunda punya saudara dekat Pak Ade, Uwa, atau teteh yang non muslim, misalnya Katolik, Protestan ada? Di Jogja, di Cilacap, Kulon Progo ada bu? Angkat tangan. Atau mertua ibu non muslim ada? Ada di sini angkat tangan? Ibu ya? Siapa? Mertua atau saudara? Kakak kandung ya? Dibujuk, didoakan aja bunda. Ya Allah berikan hidayah kepadanya ya Allah, agar kami kelak insya Allah sama-sama di surga. Jadi kalau masih hidup bisa didoakan, kalau udah meninggal nggak bisa lagi. Kalau masih hidup kesempatan doa, ya Allah berikan hidayah kepada kakak hamba, kepada teteh hamba, kepada uak hamba, kepada Pak Le hamba, kepada Pak De hamba. Kita minta hidayah boleh. Udah. Sekarang kita lihat. Yang kedua, ini sangat penting buat anak-anak ya. Segera datang jika dipanggil ibu nak. Andi ya ma. Anak-anak sekarang kalau temannya datang titik tahu dia kendaraan temannya, keluar kamar dia secepatnya. Begitu ibunya yang memanggil, oi, kayak di hutan Cianjur dengan mangki, you know mangki? Betul bu, oi, apaan sih? Sama ibu kok bisa apaan? Sama temannya? Ya keluar dari rumah dia. Segera datang ketika dipanggil. Itu ibuku, itu ayahku. Subhanallah, ya nak ya. Panggil papa jam 11 malam. Iya pak. Apa pak? Subhanallah. Yang ketiga, menafkahi orang tua jika mampu. Misalnya papa nak umur 75, deposito sudah kandas, sekalian S2, S3. Demi Allah ya nak, kita bertanggung jawab terhadap ayah dan ibu kita beserta istri kita. Makanya itu adiknya ya, adik. Iya. Ini sebelah anak ibu. Iya. Anak bungsu kan? Ini anak nomor 1. Nomor 2. Si adik ini siapa nama si adik? Pita rambut gitu. Pita ini tidak bertanggung terhadap mama setelah dia nikah nak. Yang mengurus nanti papa dengan mama kalian anak laki-laki dengan istri. Otomatis memilih istri harus betul beriman. 12 menit menjelang nikah ngomong sama calon istri. Udah punya calon? Harus ada. Papa waktu SMP dulu aja udah menentukan calon. Istri pertama harus orang Jawa. Kedua harus eksakta. Yang ketiga mertua harus berpendidikan. Yang keempat adik kakak maksimal 2 supaya warisan bapak dapat. Sekarang tercapai. Subhanallah ya. Bikin kriteria calon istri siapa? Insya Allah karena kita niat ikhlas itu Allah dekatkan dengan niat kita. Allah mudahkan niat itu. Ya nak ya? Ya, bukan ada biasa urus mama. Kalau bapak ditakdirkan 75 tahun, mama 77 tahun, tinggal di rumah. Pak, saya jemput ya Pak. Papa sudah 75. Papa jangan di rumah sendiri ya Pak. Nanti saya jemput, saya suruh ajudan saya. Nanti punya mobil 4, Lamborghini, Ferrari, Mercy, Suzuki.
Kapan-kapan ayah bisa meminta mengambil mobil itu izin tanpa izin? Apa dalilnya? Anta wa malika li abika. Dirimu dan hartamu milik ayahmu. Nggak ada alasan. Kalau beriman nanti, nah kata ayah, boleh nggak dikirim Lamborghini-nya ke rumah? Seorang anak yang beriman, anak laki-laki ya, bukan anak perempuan. Ambil Pak, nanti dikirim supir, nggak ada apa-apanya Pak. Dibanding jasa Papa dulu besarkan saya. Silakan Pak. Saya tidak akan pernah menolak itu Bu. Nak jemput mama ya nak. Iya mah. Dia ngambil cuti 3 hari demi ibu kandungnya. Itulah anak yang beriman itu. Nak, mama sakit nak. Ada mercy nggak jemput mama? Saya siapkan ya mah. Nanti saya kirim supir ke rumah demi Allah. Itu hadis loh nak. Anta wa malika li abika. Dirimu dan hartamu adalah milik ibumu atau ayahmu. Ibu tanamkan itu, kalau dia enggak, batasnya dinikahkan. Aku nikahkan engkau Bita, kata si bapak, dengan Andi bin Singadilego, dengan mas kawin 3 kg emas tunai. Selesai. Sandang pangan perumahan tanggung jawab suaminya. Kalau bapak pergi dia tidak berhijab, keluar malam, sholat terlambat, maaf. Bapak nggak perlu nasihati anak, panggil bantu. Anti dia. Bapak Sunda atau Jawa? Jawa. Meriki. Oh no, bapak meriki. Oh cukup bojomu. Oh ini Pak jam itu. Bar sholat yang kene ya, tak getok kowe gitu. Begitu sampai depan Andi, oh no Pak. 25 tahun Papa membesarkan istrimu nak. Baru 3 bulan kamu nikahi. Papa pergoki kemarin istrimu berkeliaran malam tanpa mahram. Demi Allah kamu tanggung jawab ya nak. Karena kamu sudah menikahinya 3 bulan. Bukan tanggung jawab Papa lagi sebagai ayah kandungnya. Tegas saja sama mantu. Tapi sebaliknya anak laki-laki kita sampai mati kita ingatkan. Nah, misalnya S2 di Houston atau California atau di Melbourne. Nah, sekarang jam maghrib ya nak di Melbourne. Kamu sholat ya nak. Papa kok bawel sih? Kamu anak laki-laki Papa nak. Sampai kapan Pak? Sampai kapan meninggal atau Papa meninggal demi Allah. Papa nak. Anak perempuan sampai kita nikahkan. Laki-laki sampai mati. Atau aku mati duluan? Ibu berani, harus berani. Ingatkan terus. Ada alasan sudah nikah dibiarkan? Nggak bisa Bu. Ya nak ya. Besok kalian yang nomor 1 laki-laki ya Pak? Perempuan. Nah, berarti dia sendiri bertanggung jawab nanti. Jadi kalau Papa nanti ditakdirkan sampai uzur 75, Mama nanti sampai 105 misalnya, bertanggung jawab anak laki-laki. Bolehkah dia mengurus? Boleh, tapi izin suami. Mas, mohon maaf ya Mas, boleh nggak di rumah ibu saya? Ibu saya sudah 95. Maaf ya Mas, boleh ya Mas? Walaupun memang tidak ada kewajiban Mas, saya yakin kalau punya suami yang beriman udah nggak apa-apa lah di rumah ini. Toh juga dia juga ibu saya kok. Subhanallah. Berarti Bapak berhasil punya mantu yang beriman itu. Kewajiban memang mutlak sama ini dengan istrinya bisa. Tapi maaf, misalnya nauzubillah, kita temukan mantu wanita kita tidak baik, kita nggak mungkin nyaman di sana. Nak mohon maaf ya nak, jangan tersinggung. Mama tidak nyaman nak di sini. Kemarin seminggu kamu di luar negeri, hampir nggak beri makan Mama nak. Pagi nasi soto, sore soto nasi, itu aja diputar-putar. Sampai bosan. Iya Bu. Apalagi umur kita semakin tua, makanan harus bergizi, lebih bervariasi. Ini 3 hari nak, soto dipanas-panasin, soto babat lagi sampai babatnya kelupes itu. Subhanallah. Jadi seorang ibu itu harus bijak ya. 1. Menafkahi orang tua jika mampu. Subhanallah. Yang keempat, merawat orang tua nak. Begitu Papa sakit ditelepon sama Mama. Nah ke rumah ya nak. Papa sakit nak, agak parah nak. Subhanallah. Jangan mengatakan nggak bisa mah capek. Iya mah. Kalau perlu kita berangkat hari itu juga. Sebentar ya mah, saya cek dulu tiket. Saya sekarang lagi di Semarang mah. Subhanallah. Yang kelima, berbicara dengan kata lemah lembut. Jangan bentak dia. Surat 17 tadi anak. Dia sudah terlalu lama lelah mengurus kita, tapi dia tetap ikhlas. Dia mengurus kita dalam kemiskinan, tapi dalam keikhlasan. Dia tidak pernah mengeluh sesusah apapun. Subhanallah. 6. Menghormati orang tua meskipun ayah kita desa. Mungkin kita nanti S2, S3, ayah kita orang kampung, ibu kita orang kampung. Jangan pernah rendahkan mereka. Demi Allah jangan. Itu orang tua kita. 7. Tidak mengundang amarah orang tua dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai orang tua. Ada sahabat saya Bu, saya menangis kalau menceritakan itu. Setiap sore kadang kami berkumpul di Jakarta Selatan. Seasik-asik bicara dia pergi. Mau kemana saya bilang? Melihat ibu saya. Kenapa sakit? Enggak. Kebiasaan saya, setiap mau berangkat ke kantor, saya menemuinya. Setiap pulang kantor saya menemuinya. Subhanallah. Setiap hari kamu lakukan? Saya bilang, iya setiap hari saya lakukan. Masya Allah Bu. Sebelum berangkat kantor dia singgahkan dulu ke rumahnya. Bahasanya sederhana kok. Assalamualaikum Mas, sehat ya Mas, sehat. Saya berangkat kantor dulu ya Mas. Dia cium tangannya, dia berangkat. Nanti jam 5 sore dia sengaja datang ke rumah ibunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat ya Mas, sehat. Cium tangan saya, jalan dulu ya Mas, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Setiap hari kamu lakukan? Iya. Allahu Akbar. Alangkah indahnya kalau anak kita seperti itu Bunda. Masya Allah. Kunci keberkahan itu di situ. Kemudian mendoakan orang tua sungguh-sungguh ketika hidup. Ya Allah, angkat penyakit ibuku ya Allah. Telah lama dia sakit ya Allah. Takdirkan sakitnya Allah, menghapuskan dosa-dosanya ya Allah. 14 tahun ibu hamba stroke ya Allah. Ampuni dosanya, maafkan kesalahannya ya Allah. Muliakan dia dengan penyakit itu ya Allah. Menangis kita malam-malam. Kalau ada waktu datangi cium dia. Waktu menjemput itu mungkin. Ya Allah, saya tidak tahu ini apakah ini ciuman terakhir saya sama ibu dan ayah saya. Makanya kalau bulan Ramadan saya mengisi di kantor, saya bilang, para sahabat yang pulang kampung ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, kemanapun, saya bilang, cium ayah dan ibu kita ketika kita kembali ke Jakarta, libur lebaran sudah berakhir. Kita nggak tahu apakah ciuman pelukan terakhir kita dengan ibu kita. Mungkin itu ciuman terakhir. Mungkin tahun ini sudah tidak bertemu lagi dengan ibu kita. Saya sudah tidak bertemu lagi dengan abang saya. Subhanallah. Cium mereka, peluk mereka. Ada kenangan yang menangis, yang menarik buat kita. Ya Allah, lebaran tahun lalu aku masih bertemu dengan ibuku. Tahun ini tidak ada lebih bisa aku menyium dan menyalamnya. Makanya Rasulullah mengatakan, setiap kali aku bertemu dengan anakku Fatimah, aku mencium dan memeluknya, meskipun dia sudah menikah. Subhanallah. Ya, kelemahan kita sekarang, udah jarang kita mencium anak kita. Apalagi anak laki-laki, cenderung malu dicium ibunya kalau sudah remaja. Subhanallah. Tunjukkan, bangun rasa bangga kepada anak, dia senang sama kita. Ya Bu ya.
Jangan putuskan masa-masa kekosongan mencium dia. Kesalahan kadang sama ibunya. Begitu SMP anaknya sudah jarang mencium anaknya. Begitu udah kuliah pingin menciumnya anaknya sudah malu. Karena sempat 6 tahun kekosongan jarang mencium anaknya, kecuali pada bulan Idul Fitri. Setelah itu nyaris tidak pernah lagi ciuman nempel pipi di pipi anaknya. Kesalahan sama kita sebenarnya, Bu. Pernah terjadi kekosongan waktu tidak mencium anak kita. Jangan pernah putus mencium anak itu. Ya. Itu yang paling berkesan buat saya di tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Rasulullah? Setiap kali aku bertemu dengan anakku Fatimah, aku mencium dan memeluknya meskipun dia sudah menikah. Jangan putuskan mencium anak itu. Subhanallah. Kemudian memenuhi kebutuhan orang tua. Papa udah mulai kelihatan stroke, Pak, mohon maaf jangan tersinggung ya Pak. Boleh nggak saya besok mengirim kursi roda ke rumah ya Pak? Mungkin lebih memudahkan Papa bergerak di rumah ini. Intip, cari tahu, responsif, sensitif terhadap kebutuhan ayah dan ibu kita. Cuma maaf ya Bu, memang ada seorang ibu ngotot sama saya. Dia tidak mau dibesarkan oleh anaknya. Dia bilang begini, saya kaget loh. Karena bertolak belakang dengan ibu dan ayah saya almarhum. Jadi kisah nyata saya hadapi. Saya terus terang jujur Pak Munzir kata, saya hari tua saya sekarang, saya nggak mau saya di rumah anak saya. Lebih bagus saya dikirim ke panti jompo. Saya merasa lebih bahagia dengan seusia saya bertemu di sana. Saya bilang yang paling menyedihkan anak ibu. Betapa indahnya. Setiap anak berangkat dari rumah diketuk kamar ibu. Bu, saya kerja dulu ya Bu. Walaupun kerjaan ibu hanya tiduran makan atau mangestu, mangan ngising turu. Paling tidak anak ada kebahagiaan berangkat mencium tangan ibunya, pulang bisa memeluk ibu kandungnya. Ya Bunda ya, ibu kalau bisa hindari itu Bu. Jangan ibu, maaf, jangan tersinggung, ngomong saya agak pedas ini. Ibu jangan memikirkan ego, hanya pingin lebih suka aku di panti jompo karena aku lebih akrab dengan teman-teman sebayaku. Tolong ego itu dibuang. Anak juga membutuhkan kasih sayang seorang ibunya. Anak kadang pingin kelembutan salam seorang ibunya di hari tua ibu. Jangan. Mungkin anak-anak pingin di hari tua ibu bersama ibu kandungnya, bukan di tempat jompo itu. Lebih bagus ibu dibesarkan oleh anak. Ketika ditalkinkan, suatu kebahagiaan yang luar biasa ketika anak kandungnya mentalkinkan ibu kandungnya ketika usia 80 tahun. Bu, ucapkan Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada memori yang menarik dan indah ketika aku dulu mentalkinkan kematian ibuku. Masya Allah. Dia bahagia ibunya meninggal di pangkuannya. Di sini dulu ibuku, Masya Allah. Jadi kalau bisa Bunda jangan tersinggung ya. Tolong dulu hilangkan ego itu. Walaupun ibu mungkin lebih nyaman dengan seumuran ibu di panti jompo. Tapi pikirkan anak-anak. Mungkin dia ingin berbuat baik di hari tua ibu. Mungkin setahun 2 tahun sebelum kematian ibu. Dia ingin tiap hari berciuman dengan ibu kandungnya. Subhanallah. Yang dulu mungkin terputus ketika S2, S3 ke luar negeri. Sekarang lama aku sempat bisa setiap hari mencium mama. Dulu aku begitu S1 meninggalkan mama. Izinkan ya mama tinggal di rumahku. Subhanallah. Ya Bunda ya. Mungkin anak S1 kami semua berpisah. Taman SMP ke SD kami sudah berpisah dengan orang tua. Makanya detik-detik menjelang usia ayah ibu saya 70 tahun, saya selalu memeluknya dan saya mentalkinkannya dulu. Subhanallah, indahnya hari-hari terakhir, detik-detik terakhir melihat wajah ibu kandung kita, Masya Allah. Ya, kalau kami dulu ibu dan ayah kami memang diatur anaknya setelah dewasa anaknya. Ayah jangan di sana di sinilah. Ibu, ayah saya patuh sama anak-anaknya dulu. Dia pernah saya dengar ibu saya ngomong gini, waktu kecil anak kita yang mengatur, setelah mereka besar biar kita yang mereka atur. Jadi begitu ayah saya pensiun, kami suruh ayah tinggalkan rumah, tinggal di rumah kami aja ya. Bu, begitu ayah saya meninggal saya tamat SMA, kami bujuk jangan tidur di rumah ya, tinggal sama kami aja. Alhamdulillah orang tua kami patuh sama anaknya. Masya Allah, ya Bunda ya. Kemudian meminta izin restu dalam segala hal, ya nak ya. Memilih jodoh, memilih pendidikan, memilih fakultas, memilih jurusan. Pak mohon maaf ya Pak, kira-kira menurut Papa izin nggak kalau saya kuliah di fakultas teknik? Menurut Mama saya di kedokteran atau enggak? Ridho Allah itu tergantung ridho ibu nak. Masya Allah. Lebih bagus kita mengalah kepada mereka. Mengalah bukan berarti kalah kok. Ya, buat kalian yang muda-muda. Mengalah bukan berarti kalah. Gagal bukan berarti tidak berhasil. Bisa jadi di balik ini ada keberhasilan lebih besar yang diberikan Allah kepada kita. Hanya Allah ingin menguji kita. Masya Allah. Kemudian apa nak? Menjaga nama baik ibu. Ke-12, menjaga amanah ortu. Ada 12 hak-hak kewajiban anak terhadap orang tuanya. Bagaimana jika orang tua meninggal? Ada juga ada ini satu lagi yang ke-13. Siapa yang kita dahulukan berbakti? Kepada ibu dan ayah. Apa jawab Rasulullah? Kepada siapa dulu? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi harus ibumu? Kenapa? Ada 3 tugas ibu yang tidak bisa digantikan oleh ayahnya. Mengandung, melahirkan, menyusui. Sehebat-hebat ayah kita Profesor Dokter Insinyur, ibu kita tamat SD dari Tegal, Brebes, Pekalongan. Tetap ibu yang melahirkan kita. Oh ibu saya Pak orang Brebes cuma tamat SD, bisanya bikin telur asin, nggak apa-apa. Subhanallah. Dia mengandung kamu nak. Dia melahirkan kamu nak. Dia menyusukan kamu. Hormati mereka. Baik, terus bagaimana jika sudah meninggal? Tidak kewajiban. 1, mengurus jenazahnya. Makanya saya katakan kebahagiaan menurut saya yang tidak bisa diceritakan hanya 2. Apa itu? Di hari kematianku kamu nak imam jenazah ayah. Di hari kematian kamu husnul khotimah. Itulah anak yang mulia dan berhasil, sukses dalam pemahaman ayah hari ini. Sepakat nggak Bu? Di hari kematian ayah nak, di hari kematian ibu nak, kamu imam jenazah nak. Dan di hari kematianmu kamu husnul khotimah. Itulah sukses dalam definisi yang bisa pahami hari ini. Sepakat nggak dengan itu? Betapa bahagianya Bu. Jenazah ibu diurus oleh anak kandung, disolatkan oleh anak kandung, imam jenazah anak kandung, menampung di yang lahat anak kandung, menggotong ke kuburan anak kandung, mentalkinkan anak kandung. Masya Allah. Kedua, di hari kematian anak, dia husnul khotimah. Inilah anak yang mulia, sukses dalam definisi yang bisa saya pahami. Sepakat Bunda? Apa artinya anak ibu 4 konglomerat? Tapi maaf, di hari kematian Bunda nggak bisa sholat jenazah. Ada. Untuk apa ibu hidup tidak punya harga diri? Setelah kematian kita butuhkan apa? Allahumma firli wali walidayya. Allahumma firli wali walidayya. Mercy, Lamborghini, Suzuki, apa tadi? Itu nggak berharga sama sekali. Maaf, kendaraan terakhir ibu ambulan bukan Lamborghini. Walaupun anak punya Lamborghini, maaf tidak boleh jenazah di kuburan bawa Lamborghini. Pernah bawa Ferrari,
jenazah orang tetap ambulan. Nah, harganya cuma 25 juta. Mungkin Lamborghini 12,5 miliar. Maaf, kendaraan terakhir kita ambulan. Bukan Alphard seperti kita yang punya. Makanya saya nggak mau beli Alphard. Kalaupun mau, uangnya dari mana? Jangan ketawa, itu. Kedua, banyak beristighfar memohonkan ampun atas dosa orang tua. Allah maghfirli wali walidayya, sambil nyetir Allah maghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni kedua ibu bapakku, ya Allah mereka sudah membesarkan aku, Allah maghfirli wali walidayya. Masya Allah, sedang santai bu, Allah maghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni ibuku, aku tidak sempat berbuat baik sama mereka, ya Allah. Seperti saya bu, tamat SMA ayah meninggal, selesai kuliah ibu saya meninggal. Bergetar bu bumi itu ketika kematian ibuku, ya Allah aku tidak sempat berbuat baik sama ibuku, ya Allah. Tugas kita hanya itu hari ini, Allah maghfirli wali walidayya. Kemudian apa lagi bu? Menunaikan janji dan wasiat keduanya setelah meninggal. Apa wasiatnya? Nah, setelah kurangi wasiat, 30% dari harta mama tolong kamu sedekahkan ya nak sama orang miskin, baru kamu bagi menurut hukum waris, ikuti itu. Tapi maksimal 30% dari peninggalan orang tua. Kalau lebih dari 30% tidak boleh kita ikuti wasiat itu. Ya. Apalagi bu? Menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman akrab ibu dan ayah. Menyambung tali silaturahmi. Keenam, mendoakannya terus-menerus. Ketujuh, membayarkan hutang-hutang mereka. Ada wasiat ayah, nak demi Allah, waktu hidup ayah kemarin ayah punya hutang sekian sama pak lemu, sama pak demu, sama bibimu, sama uak, nak tolong bayarkan ya nak, agar melapangkan meringankan papa di dalam kubur. Laksanakan kita anak kandungnya. Saya kira itu bu, hak-hak kewajiban anak terhadap kita. Bulan depan kita bahas apa kewajiban kita terhadap anak supaya